Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LTV, TV-nya Balitbang. Kembali lagi berjumpa dengan saya Atika Yusni Ferdina dalam talk show LTV, sebuah program LTV yang sangat dinanti-nantikan oleh sahabat LTV di rumah. Kali ini LTV kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Jakarta. Beliau merupakan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Manajemen, Kepemimpinan, dan juga Moderasi Beragama. Mari kita sapa bersama yang kami hormati Bapak Dr. Haji Safi'i MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Tika. Kabar, Alhamdulillah Bu Tika sehat. Cerah banget. Kalau saya deket sama Bapak nih ingatnya TOT terus Bapak. Nanti saya dipanggil lagi ya Pak. Iya. Request dikit nggak apa-apa kali ya pemirsa LTV ya. Oke Pak. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Kalau saya terakhir ke sana Pak, namanya masih Pusdiklat ADM, ya Pak ya. Tapi sekarang udah jadi Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Yang selalu terlintas di dalam pikiran saya nih Pak, setiap kali mendengar kata Pusdiklat ADM nih, karena seliweran terus nih pemirsa di timeline saya di Instagram itu, Pusbangkom MKMB ini selalu melaksanakan webinar. Iya. Jadi walaupun kementerian kita ini salah satu kementerian yang terkena efisiensi anggaran, tetapi Pusbangkom MKMB ini sangat produktif sekali nih Pak. Walaupun kemasannya berbeda, tidak dalam bentuk diklat, tidak dalam bentuk apa yang mungkin menghabiskan banyak anggaran, tetapi bisa dalam bentuk webinar yang saya lihat free terus nih pemirsa. Nah, gimana nih Pak sebenarnya inspirasi mengadakan webinar ini? Apakah emang ada permintaan dari eksternal atau memang lahir dari internal Pusbangkom sendiri Pak? Oke, makasih Bu Tika. Jadi seiring dengan perubahan nomenklatur dari Pusdiklat menjadi Pusbangkom, ini memang ada sedikit perluasan tugas dan fungsi dari Pusdiklat ke Pusbangkom. Kalau Pusdiklat dulu itu kan kita nyaris aktivitasnya, tugas dan fungsinya melaksanakan kediklatan. Betul. Ya. Tapi pengembangan kompetensi lebih dari sekedar kediklatan. Kediklatan itu bagian dari pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi bisa dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk ya, dan juga pendekatan metode. Nah, kenapa kemudian Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama ini di tahun 2025 ini banyak menyelenggarakan webinar, kemudian BIMTEK secara daring, ya itu dalam rangka untuk memperluas fungsi diklat menjadi Pusbangkom itu yang pertama seperti itu. Karena webinar BIMTEK yang kita selenggarakan secara daring maupun hybrid itu kan dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi juga. Ya, kompetensi kepada ASN dan juga siapa saja yang mengikuti kegiatan itu. Nah, itu kita lakukan melalui salah satunya adalah webinar dan BIMTEK secara hybrid. Nah, terkait dengan masalah tema-tema itu 3 hal yang menjadi tusi dari Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama itu semuanya kami akomodasi dan kami kemas dalam kegiatan webinar maupun BIMTEK itu. Kan kami ini menjalankan fungsi pengembangan kompetensi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan moderasi beragama. Tiga-tiganya ini kami angkat baik melalui webinar maupun BIMTEK. Tapi untuk yang manajemen lebih banyak kami angkat melalui BIMTEK. Kalau untuk yang webinar itu biasanya isu-isu yang aktual dan isu-isu yang lebih umum, misalnya tentang radikalisme, kami pernah mengangkat seperti itu. Kemudian layanan publik itu kami angkat melalui sajian webinar. Tapi hal yang sifatnya sangat teknis, ya, misalnya tentang pelatihan yang teknis, pengembangan kompetensi yang teknis seperti
besok pagi ini kita mengangkat tema tentang PBJ dalam sesi yang sangat spesifik. Itu kami angkat melalui BIMTEK ya. Dan BIMTEK ini bisa diikuti oleh siapa saja, dan juga faktor karena kita semuanya maklum ada efisiensi anggaran, pelatihan harus kita kurangi yang sifatnya klasikal, baik klasikal di kampus maupun kita harus PDWK, itu kita kurangi. Maka opsinya adalah dengan cara webinar dan BIMTEK itu. Dan ternyata itu sangat hemat, sehingga kami bisa rutin menyelenggarakan webinar dan atau BIMTEK itu 2 minggu sekali. Iya, luar biasa ya. Memang saya lihatnya jadi jangkauannya juga lebih luas Pak ya. Betul. Kalau misalnya kita melaksanakan kediklatan kan mungkin kita sudah punya sasaran tertentu. Ya. Tapi dalam bentuk webinar maupun BIMTEK ini sasarannya bisa lebih luas, bisa sampai ke masyarakat dan juga mungkin di luar ASN Kementerian Agama. Betul, betul sekali. Dan saya melihat ini bisa sangat sekali diadaptasi oleh balai diklat. Iya. Salah satunya kami nih kayaknya pengen banget nih mengadaptasi webinar dan BIMTEK yang dilaksanakan oleh Pusbangkom MKMB. Ini luar biasa sekali Pak, menginspirasi gitu ya Pak. Nah, kehadiran Bapak di sini ke Balai Diklat Keagamaan Palembang ini juga membawa tugas untuk memberikan materi tadi Pak ya. Iya, materi betul. kepada peserta pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama bagi tenaga kependidikan. Nah, ketika saya melihat judulnya bagi tenaga kependidikan, kenapa tenaga kependidikan ini menjadi salah satu sasaran internalisasi penggerak moderasi beragama Pak? Tepat sekali, kita melihat posisi strategis tenaga kependidikan, Bu Tika ya. Satu orang guru saja itu kan sekurang-kurangnya dia itu dalam 1 semester itu ya. Itu sekurang-kurangnya saya asumsikan mereka memegang kelas, taruhlah kalau satu mata pelajaran 2 jam tatap muka ya. Itu berarti mereka itu bisa 12 kelas. Oke, 12. Kalikan saja dalam kelasnya itu rata-rata 30 orang saja. Itu sudah ada 360 orang. Satu orang guru. Satu orang guru. Sedemikian strategisnya. Maka kalau kemudian guru ini mempunyai pemahaman beragama yang moderat, punya sikap yang beragama yang moderat, dan itu ditransformasikan kepada murid-murid sejak usia awal, betapa nanti dampaknya ini akan luar biasa. Benar juga Pak. Jadi kita sekali pukul dapat banyak nih. Betul. Kayak kita kalau mukul pohon tuh mau ngambil jambu, turun sekali pukul, jambu yang turun banyak. Iya, kira seperti luar itu. Biasa. Jadi memang sasaran kita ke tenaga pendidikan itu tepat sekali Pak ya. Dan juga kita menginternalisasi moderasi beragama ini melalui tenaga pendidikan, kemudian bisa menjangkau adik-adik kita yang mungkin masih di level RA, min gitu Pak ya. Iya, pokoknya di semua jenjang ya. Iya, diajarkan tentang keberagaman agama dan juga bagaimana menghormati satu sama lain dalam keberagaman agama ini. Luar biasa Pak. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, moderasi beragama ini merupakan program nasional ya Pak ya. Betul, iya. Program nasional berarti tidak hanya mestinya terinternalisasi oleh kepada ASN di Kementerian Agama, tetapi juga di luar Kementerian Agama, bahkan sampai ke masyarakat. Iya, betul. Nah, ketika moderasi beragama ini, kalau saya lihat dari namanya ini sudah berada di bawah naungan Pusbangkom MKMB, apa nih Pak strategi dari Pusbangkom MKMB agar moderasi beragama ini tidak hanya terinternalisasi dalam internal Kementerian Agama, tetapi juga keluar, Pak? Ya, kalau mengikuti peta jalan dalam penguatan moderasi beragama, memang mulai sejak penguatan moderasi beragama dalam berbagai bentuknya ya, entah itu sosialisasi, kemudian pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang lain, itu di tahun 2020 sampai 2023 itu memang fokus untuk internal Kementerian Agama atau masyarakat yang mendukung atau punya hubungan langsung dengan program-program Kementerian Agama, misalnya tokoh-tokoh agama, ormas-ormas itu ya. Nah, mulai 2024 dan seterusnya
ini memang sesuai dengan peta jalan tadi, itu mestinya sudah merambah ke luar, ya, keluar Kementerian Agama. Nah, lebih-lebih terbit Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Sehingga moderasi beragama ini bukan menjadi program sektoral Kementerian Agama, tapi ini harus menjadi program bersama, kesadaran bersama, gerakan bersama, lintas kementerian lembaga, baik instansi pusat maupun daerah, dan juga masyarakat. Seluruh elemen masyarakat, pendidikan, keagamaan, politik, ya, media massa, itu semuanya menjadi pihak-pihak yang punya peran sangat penting, stakeholder yang sangat penting dalam penguatan moderasi beragama. Nah, untuk itu maka sebenarnya mulai tahun 2024 kita sudah mulai merambah ke luar Kementerian Agama, meskipun masih sangat terbatas. Yang kami lakukan adalah menyiapkan basic ini dulu, fondasi di kementerian lembaga. Misalnya para pimpinan-pimpinan di kementerian lembaga, pimpinan itu kita sebut pimpinan itu mereka para pejabat eselon 2. Ada beberapa kementerian lembaga yang sudah kita libatkan dalam aktivitas penguatan moderasi beragama ini melalui kegiatan yang namanya MOT, Master of Training Moderasi Beragama. Kemudian beberapa Pemda, WI-WI-nya di BPSDM, Pemda itu juga kami latih. Kami siapkan untuk menjadi calon-calon fasilitator. Nah, sekarang ketika sudah masuk di tahun 2025 ini, makanya sekarang ini kami sudah benar-benar menjamah ke kementerian lembaga, dalam hal ini kami ke Pemda. Untuk menjangkau yang bukan Kementerian Agama, kami harus menyesuaikan kebutuhan moderasi beragama antara internal Kementerian Agama dengan yang di luar Kementerian Agama. Apalagi kalau dalam bentuk pelatihan, kan nggak mungkin kita minta aparatur pejabat kementerian lembaga Pemda yang bukan berbeda dengan kita harus melaksanakan pelatihan moderasi beragama seperti pelatihan yang kita lakukan. Itu kan nggak mungkin, maka kita lakukan penyesuaian kurikulumnya. Sekarang ini Bu Tika, kami sedang bekerja sama untuk melaksanakan pelatihan penguatan moderasi beragama ini, kerjasama Pusbangkom MKMB dengan Pemprov Jawa Barat. Menyusul nanti dengan Pemprov Jawa Timur, dilanjutkan dengan Pemprov Sulawesi Selatan. Saya berharap nanti Pemprov Sumatera Selatan ini juga akan menjadi mitra kami dalam penguatan moderasi beragama. Gitu Bu Tika. Sudah seharusnya semestinya Pak ya. Jadi panggilan nih kepada Pak Gubernur Sumatera Selatan nih Pak. Kalau boleh nih Pak, kita mitra nih bareng sama Pusbangkom MKMB untuk melanjutkan ini, meneruskan internalisasi kepada ASN-ASN terutama Pak ya, di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan gitu ya. Kepada gubernur-gubernur lain juga Pak ya, mungkin bisa bekerja sama dengan Pusbangkom MKMB. Atau mungkin kan saya lihat nih ada beberapa rekan saya yang Widya Iswara di daerah itu Pak, mereka sudah mengikuti tadi MOT yang dipanggil ke Pusbangkom MKMB. Mereka juga bisa menjadi mitra juga Pak ya untuk meneruskan atau menginternalisasi moderasi beragama ini ke dalam jiwa ASN-ASN di daerah maupun di lembaga atau kementerian lainnya. Gitu Pak, luar biasa memang. Karena memang sebegitu pentingnya untuk kita mempelajari, menginternalisasi moderasi beragama ini ya, terutama bagi di tubuh ASN pertama Pak ya. Baik Pak, kita lanjut ke topik selanjutnya nih. Nah, kalau ngomongin masalah tadi udah banyak sekali strategi yang dibuat Pak ya. Mulai dari kita memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan BIMTEK dan juga webinar yang dilakukan oleh
Pusbangkom MKMB, dan juga melakukan yang namanya bermitra dengan kementerian atau mungkin lembaga atau juga daerah untuk menginternalisasi ini. Nah, menurut Bapak sih apa sih hambatan terbesar dalam melaksanakan strategi tersebut? Oke. Khususnya untuk ketika kami melakukan pengenalan moderasi beragama ini di luar Kementerian Agama, ya baik itu kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah, umumnya mereka itu memang ya belum mengenal apa itu moderasi beragama. Masih kita jumpai, nggak banyak sih, masih kita jumpai misalnya pandangan-pandangan apakah itu perlu jadi moderasi beragama, karena banyak dari mitra kami yang belum mendapatkan informasi memadai tentang moderasi beragama, masih ada kesalahpahaman tentang apa itu moderasi beragama, dan mereka juga beranggapan kita baik-baik saja kok. Betul, baik-baik saja. Moderasi beragama itu memang tidak seperti BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang memang tugasnya adalah dia itu ketika ada orang yang disinyalir mereka punya paham ekstremisme, radikalisme, dan sampai melakukan tindakan terorisme, maka ditangkepin. Moderasi beragama tidak pada itu kan hilirnya. Kami itu di hulunya, bermain di hulunya. Jadi memberikan pemahaman, kesadaran yang benar kepada siapa saja, apalagi ASN. Karena posisi penting ASN itu kan BUTK ya, mereka adalah aparatur negara, orang yang menjadi bagian dari yang menggerakkan negara inilah. Kalau mereka kemudian nanti malah kemudian punya paham yang merongrong negara, apa jadinya? Iya benar. Itu. Jadi memang kalau saya bilang tindakan yang kita lakukan dengan moderasi beragama ini berada di hulu, artinya preventif. Betul, ya Pak. iya. Preventif, pencegahan agar tidak menjadi penyakit lebih lanjut sampai ke terorisme seperti itu. Dan memang Pak, tahun lalu saya melaksanakan mini research ya Pak terhadap teman-teman kita, rekan-rekan kita di ASN di luar Kementerian Agama, dan memang dari hasil research tersebut hampir 50% lebih mereka tidak mengetahui tentang moderasi beragama, padahal nyatanya mereka merupakan ASN gitu ya, walaupun memang bukan di Kementerian Agama. Jadi memang sudah waktunya nih mungkin lembaga atau kementerian juga pemerintah daerah sudah mulai menginternalisasi moderasi beragama ini sebagai bentuk preventif kita terhadap ASN yang mungkin nanti takutnya akan berjiwa radikal dan lain sebagainya. Iya, betul. Ya. Oke, sebenarnya saya nih gugup, seneng banget gitu Pak berada langsung di sebelah Bapak, karena semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di pikiran saya, juga di pikiran rekan-rekan kita di tim LTV itu tersampaikan dengan dijawab langsung oleh Bapak Kepala Pusbangkom MKMB ini. Tapi kita tahu lah Pak ya, waktu jualan yang memisahkan kita Pak. Terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak terkait dengan internalisasi moderasi beragama, atau mungkin terkait dengan kediklatan dan juga pengembangan kompetensi di dalam Kementerian Agama tahun ini Pak? Oke, yang pertama terkait dengan penguatan moderasi beragama ini, ya kami tetap melaksanakan roadmap peta jalan yang sudah kami susun itu ya, bahwa sekarang ini kami harus menjangkau ke luar kementerian, baik kementerian maupun Pemda dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, memang dalam RPJMN yang sekarang itu istilah moderasi beragama tidak muncul, tetapi salah satu dari asta-cita Pak Presiden Prabowo yaitu dalam menekankan penguatan terhadap kesesuaian harmoni kepada lingkungan, alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Itu kan modal penting Pak. Oleh Pak Menteri Agama dijabarkan ke dalam peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Moderasi beragama itu goalsnya adalah untuk menciptakan kerukunan. Itu goalsnya. Makanya kami akan terus ini menyosialisasikan hal ini. Kemudian terkait dengan pengembangan kompetensi, ya kita yang sekarang ini hidup di era digital, era Internet of Things seperti sekarang ini, ya
itu kita tidak bisa tidak bisa lagi kecuali harus mengandalkan teknologi. Betul. Ya. Maka berbagai pengembangan kompetensi itu juga kita harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang kami lakukan itu juga adalah bentuk dari pemanfaatan teknologi dalam bidang pengembangan kompetensi. Oke, gitu Bu Tika. biasa sekali ya pemirsa ya. Saya juga tadi ngelihat Bapak nih ya Pak ya, untuk yang udah seusia Bapak mungkin kayaknya nggak kagok lagi nih lihat kamera gitu, pakai sound, udah nggak kagok lagi karena udah terbiasa gitu ya Pak melaksanakan webinar dan BIMTEK gitu ya. Luar biasa sekali pemirsa obrolan kita pada hari ini ya. Tapi yang jelas dari yang bisa saya simpulkan ya Pak ya, bahwasanya moderasi beragama ini sangat penting sekali. Betul ya, sekali. untuk kita sebagai dalam bentuk preventif atau pencegahan terhadap adanya yang namanya radikalisme dan lain sebagainya. Dan kalau bisa mengutip ya dari kata-katanya mantan presiden kita Bapak Gus Dur gitu ya, Indonesia itu ada karena keberagaman. Ya, Betul, jadi sehingga betul kalau sekali. kita ingin menjaga Indonesia maka kita harus menjaga keberagaman keragaman. tersebut. Iya, Luar biasa. Terima kasih sekali Pak. Terima Pak kasih Bu Syafi'i Tika. sudah hadir di Ya, studio terima kami kasih dan sudah bisa ikut berbagi Iya. ya pengetahuan pengalaman dengan para pecinta LTV. LTV luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Sukses juga untuk Bu Tika semua juga ya. program yang Iya. ada di Pusbangkom Iya. MKMB. Iya. Oke, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dalam talk show bersama dengan Bapak Dr. Haji Syafi'i MAG yang merupakan Kepala Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Kita akan kembali lagi dalam talk show lainnya yang juga akan memberikan informasi-informasi lain yang bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.